Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fajar Afriansah dengan NIM 0518112026 dari program studi Sistem Informasi. Pada video ini saya akan menjelaskan pengerjaan tugas praktik 3 mata kuliah STSI 4209 pemrograman berbasis web. Tugas ini mengimplementasikan Vue.js, khususnya Vue komponen dan template, untuk membangun aplikasi SITA, Sistem Informasi Tiras dan Transaksi Bahan Ajar Universitas Terbuka. Terdapat 8 indikator capaian yang harus dipenuhi dan saya akan mendemonstrasikan semuanya secara langsung pada aplikasi ini. Pertama, mari kita lihat untuk struktur proyek yang telah saya buat sesuai dengan instruksi pada tugas 3. Yang pertama, ini ada root. Di root ini ada index HTML. Sebagai satu-satunya halaman, aplikasi ini menggunakan tab routing, bukan multi-page. Lalu selanjutnya ada folder asset, yang di dalamnya itu ada folder CSS yang berisi style.css, yaitu global styling untuk aplikasi, untuk seluruh tampilan pada aplikasi. Selanjutnya ada folder data, di mana seluruh data yang ada pada aplikasi itu bersumber dari data dummy yang diberikan pada tugas 3. Yang ketiga ada folder JS. Di folder JS ini ada 3 bagian. Yang pertama itu ada app.js, ini view root instance dan global filters. Lalu ada folder komponen, di dalamnya ada 5 file komponen view. Yang terakhir ini ada services. API.js itu untuk data service layer. Selanjutnya ini ada folder templates, yang di sini ada 5 file HTML yang digunakan untuk property template, yaitu X-template untuk masing-masing komponen. Kita akan mulai dari app.js. Ini saya udah kasih juga komen, di mana indikator pertama itu adalah view komponen dan view template. Di titik masuk aplikasi, maksud saya di sini saya mendaftarkan view root instance dengan l.app. Nah ini, dan mendefinisikan data tab yang mengontrol routing antar halaman. Ini ya. Di sini sudah ada juga komennya untuk lebih detailnya, mungkin nanti bisa dibaca di file ini. Selanjutnya kita akan lihat di sini indikator pertama dari tugas ini adalah view komponen dan view template. Di sini bisa dilihat ini ada view.component. Ini adalah cara registrasi global di Vue 2. Ini adalah, kalau dilihat dari sini, ini adalah nama komponen menggunakan kebab case sesuai konvensi dari Vue. Parameter TPL stock menunjukkan ID dari X template yang ada di index.html. Ini adalah implementasi property template.
Dan kalau kita lihat di indeks, di bagian script, oh ada banyak ya, kita cari aja script, type text, text import dengan ID-nya PPL stock. Nah, ini sesuai dengan nama ID yang ada di stocktable.js dan ini di index.html. Nah, kalau di indeks HTML ini untuk TypeScript ini tidak dieksekusi sebagai JavaScript, melainkan hanya berisi markup HTML yang digunakan oleh komponen yang sudah dibuat pada stocktable.js ini. Mungkin itu untuk komponen dan template. Selanjutnya kita akan lihat di indikator kedua, yaitu mustaches, vtext, dan vhtml. Untuk mustache sendiri ini digunakan untuk menampilkan nilai reaktif. Mungkin kalau di sini kita bisa lihat seperti ini ya untuk mustache. Untuk ini, dan ini untuk summary text. Ini udah ada juga. Saya kasih komentar untuk mustache. Selanjutnya untuk vtext sendiri, ini sebetulnya alternatif mustache. Kita cari di sini. Nah, ini untuk vtext ya. Nah, ini sebagai alternatif dari mustache. Isinya item.judul. Sedangkan untuk HTML, nah ini item.catatan HTML. HTML ini memungkinkan konten HTML seperti tag-tag yang ada di HTML dirender sebagai HTML nyata, bukan sebagai teks biasa. Seperti itu.
Mungkin kalau dilihat dari websitenya sendiri, untuk VHTML itu ada di sini. Di sini ada tulisan miring, di mana itu tag M. Untuk cover baru ini tag strong yang dirender menggunakan HTML. Selanjutnya itu ada conditional. Kalau kita cari mungkin di sini VI. Nah, ini conditional untuk if. Kalau kita lihat lagi if, nah ini lebih jelas untuk conditionalnya. Di sini ada if. Kalau misalnya quantity lebih dari sama dengan quantity yang ada pada safety, berarti dia dalam kondisi aman. Ini untuk status ya. Conditional di sini digunakan untuk status pada stok bahan ajar. Kalau aman nanti akan seperti ini. Kalau misalnya menipis, yang mana lain itu ada kondisi else if, maka statusnya akan menipis. Dan kalau misalnya dari kedua kondisi ini tidak sesuai, maka stoknya itu kosong. Ini untuk conditional. Selanjutnya itu untuk data binding, computed, dan methods. Mungkin bisa dicari di vModel. Nah, ini vModel. Ada two-way data binding. vModel adalah two-way data binding. Selanjutnya, selain vModel itu ada vbind. Nah, ini untuk penjelasannya. Di sini ada juga. Ini untuk modal ya. Mungkin dari sini nah. Ini digunakan oleh vbind. Computed properties itu kita gunakan di storage stock. Ini computed utama. Di sini juga ada penjelasannya, sudah diberikan komentar. Selanjutnya di order. Nah, di sini juga ada. Untuk menghitung jumlah item stok kritis dan available kategori, mengembalikan kategori yang tersedia untuk UT daerah yang dipilih. Kalau voucher sebenarnya voucher itu sudah bisa
menggunakannya. Nah, ini untuk voucher ya. Dia untuk filter. Untuk ngelihat sebenarnya ini, nah kalau di webnya itu ini menggunakan voucher. Kalau misalnya untuk daerahnya berubah, maka datanya juga harus mengikuti apa yang dipilih oleh voucher atau oleh user ya, dan dieksekusinya itu oleh voucher. Seperti itu. Selanjutnya itu untuk people, sorry mungkin di sini ya people ya, people. Nah, ini untuk V4. Selanjutnya ini adalah indikator yang keenam ya untuk V4. V4 sendiri itu digunakan untuk mengisi option drop down seperti ini misalnya. Daripada ini ditulis satu persatu, lebih baik kita gunakan V4 untuk melakukan looping setiap UPBJJ yang tersedia pada data dummy. Kalau misalnya datanya sedikit mungkin ini bisa digunakan manual, tapi kalau datanya ada 100, ada 1000, kalau manual kan akan susah, jadi akan lebih mudah itu menggunakan V4. Sehingga cukup satu kali kode yang dibuat, nanti datanya akan mengikuti sebanyak data yang tersedia. Itu untuk V4. Selanjutnya itu untuk filter. Untuk filter sendiri akan terlihat di app.js. Terus kita view.filter. Nah, ini untuk filter. Di sini juga sudah ada komennya ya. Ini untuk filter. Selanjutnya itu adalah custom element dan property element. Itu mungkin bisa dilihat di status page juga. Ini sebetulnya merupakan custom element dan property template yang digunakan oleh aplikasi Sita. Komponen ini nanti menerima props, status, dan tooltip dari komponen induk, lalu merender badge warna sesuai dengan nilai status. Kalau dari kodenya sendiri bisa dilihat di script type text template, ID-nya status,
Ya, ini adalah properti template yang diimplementasikan menggunakan TypeScript, type-nya text template dengan ID-nya TPL status badge. Itu adalah ID uniknya. Template ini direferensi di definisi komponen melalui template dengan ID TPL status badge. Nah, karena browser tidak mengeksekusinya sebagai script, hanya menggunakannya sebagai markup. Begitu. Itu untuk custom elemen dan property template. Nah, selanjutnya home dan keyboard event. Mungkin ini juga udah ada sih. Kalau kita batal nanti bisa escape, kalau mau simpan nanti bisa di enter. Itu untuk keyboard event sudah ditambahkan juga. Mungkin untuk ringkasannya, implementasi dari 8 indikator pencapaian itu yang pertama adalah view komponen dan template. 5 komponennya itu ada BA stock table, the tracking, order form, status badge, up modal. Yang kedua itu ada mustache, vtext, vhtml digunakan di seluruh template untuk menampilkan data. Yang ketiga conditional, itu ada vif, velse, dan velse untuk subrouting. Status badge, empty state, vshow untuk from toggle. Yang keempat itu ada data binding dan computed. Dia menggunakan vbind, vmodel, computed filter stock dengan caching, computed active tab label. Yang kelima ada watcher, digunakan untuk filter UPBJJ, filter reorder, sort by, di stock. Paket kode, use today date, search do, di tracking. Yang keenam adalah v4, zero base, dan name base di semua table, dan drop down. 7 filter, 5 filter global, currency, buah, format date, capitalize, dan truncated. Yang kedelapan, custom element dan property templates, itu ada X template dengan ID konsisten, custom element, status badge, dan up modal. Untuk struktur project sudah mengikuti instruksi yang diperintahkan pada tugas ketiga. Mungkin demikian penjelasan tugas praktik 3 saya. Terima kasih telah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.